Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Melanjutkan menjawab beberapa pertanyaan hal-hal yang berkaitan dengan keseharian kita, lebih khusus di bulan Ramadan ini. Masih ada sekian kertas yang masuk dan yang akan dijawab. Kita mulai pagi hari ini dengan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi, waalaikumsalam. Teman saya terlongsong jima bulan puasa. Apa yang harus dilakukan? Keduanya sama-sama suka, sama-sama sepakat. Dan bagaimana pula kalau istri terpaksa atau dipaksa? Mohon dijelaskan. Oke. Pertama, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pembatal puasa itu antara lain adalah jima di siang hari, sepasang suami istri. Kalau tidak sepasang suami istri, zina namanya. Secara ringkas dapat kita jelaskan pertama, jika keduanya sama-sama suka, sama-sama ingin, walaupun pada mulanya istri masa enggan atau malu-malu antara iya dan tidak, cuma akhirnya dijalaninya dengan senang dan suka. Maka kedua-duanya harus membayar kafarat dengan cara memerdekakan budak. Kalau tidak ada budak, puasa 2 bulan berturut-turut tanpa putus. Kecuali perempuan itu haid. Setelah haid dilanjutkannya lagi. Kalau tidak mampu juga, dia harus memberi makan orang miskin sebanyak 60 orang miskin satu hari. 1 mud. Itu sanksi kafaratnya. Kenapa begitu berat kafarat atau sanksi daripada melanggar puasa, membatalkan puasa dengan jima? Supaya orang jangan menganggap enteng. Jangan menganggap sepele saja bahwa puasa itu seenak saja dibatalkan. Karena tujuan puasa itu kan untuk itu, salah satunya mengendalikan, menahan nafsu. Sekarang tidak ditahannya. Kemudian bagaimana kalau istri itu dipaksa? Dipaksa bahkan diancam atau dipukul. Yang pertama, istri tetap menolak. Tidak ada hak taat ketika itu. La ta'ata fi maksiatillah. Tidak ada lagi taat kepada suami atau kepada siapapun yang wajib kita taat kalau untuk mendurhakai Allah. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu kan terhadap hal-hal yang ma'ruf, hal-hal yang baik. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka istri tidak ada taatnya kepada suami. Tapi jika dia diancam, dipaksa, tidak ada cara lain, maka akhirnya terjadilah hubungan badan atau jima di siang hari bulan Ramadan itu. Ketika itu, yang diberi sanksi adalah sang suami. Memerdekakan budak, karena di zaman sekarang payah mencari budak, andaikan ada, di Indonesia tidak ada budak. Maka yang kedua adalah, ya dia puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, tidak bisa juga makan 60 orang miskin. Andaikan terjadi dia termasuk orang yang miskin, sehingga tidak ada yang akan diberikannya sebagai sanksi 60 orang, ya, memberi makan 60 orang miskin, tidak ada pula uang, tidak pula makanan pokok, maka ketika itu tidak ada lagi kepadanya sanksi, kecuali tobat dan minta ampun. Tapi andaikan ada yang bisa membantu, silahkan bantu. Sebagaimana terjadi zaman Rasulullah dulu, seseorang mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, celaka saya. Celaka. Kenapa? Saya sudah melakukan jima di siang hari. Kata Rasulullah, 3 itu.
Engkau punya budak? Tidak ada Rasulullah. Engkau sanggup puasa 62 bulan turut-turut? Tidak mampu Rasulullah. Sedangkan ini saja sudah terlanggar katanya. Apalagi 2 bulan berturut-turut, 60 hari. Engkau ada punya makanan? 60. Memberi makan 60 orang miskin? Tidak ada juga Rasulullah. Nah, Rasulullah ketika itu kan terdiam. Terdiam. Kemudian tidak lama kemudian ada orang mengantarkan sedekah. Sebanyak 1 ir gandum. Ir itu sejenis karung yang bisa memuat 15 sak. 15 sak. 1 sak itu kan 4 mud. Pas ke 15 kan. 6 beri makan 60 orang miskin itu 1 mud. Maka kata Rasulullah, nih, berikanlah ini sebagai sanksi kafarat lantaran engkau melanggar di siang hari. Kepada siapa Rasulullah? Kepada orang miskin. Rasulullah, orang yang miskin dari saya kah? Iya. Di kota ini Rasulullah tidak ada yang paling miskin kecuali saya. Dah tersenyum Rasulullah. Tersenyumnya begini. Dia jima, kenikmatan jima diperoleh, puasanya tidak dibayar sanksi, dia dapat sedekah. Tertawa Rasulullah. Akhirnya gandum yang sekian banyak itu karena dia yang paling miskin ya diambil sendiri. Jadi dia bayar sanksi untuk dirinya sendiri. Ini kalau istri dipaksa. Istri tidak boleh minta cerai. Atau melawan, atau membantah, atau menentang. Karena akibatnya lebih fatal. Bisa cerai, nanti anak bisa terbengkalai. Ini jika terjadi jima di siang hari Ramadan, baik sukarela, dipaksa. Ada juga pendapat istri itu tetap dia mengqada, karena juga sudah melanggar puasanya batal, dia qada 1 hari itu. Di qadanya. Kemudian ada juga pendapat bahwa sang suami melanggar 2 kali. Membayar kafarat. 1 kafarat untuk dirinya, sanksi untuk dirinya, yang satu lagi sanksi untuk istrinya. Tapi pendapat-pendapat ini yang dipilih dan yang lebih kuat yang pertama tadi. Sang suami saja yang berkafarat kalau istri paksa. Istri tidak ada kafarat, istri mengqada puasanya. Itu kira-kira pendapat. Mengqada 1 hari puasa itu karena sudah batal. Batal. Di samping ada juga yang mengatakan tidak usah qada karena dipaksa. Tidak ada hukum bagi orang yang dipaksa. Itu masalah jima pertanyaan itu.